Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita semua. warahmatullahi Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam pers mahasiswa. Halo guys, selamat datang di GPS Gemas Suara Podcast. Dengan saya Opik dari LPM Gemas Suara. Hari ini kita bakal bincang santai nih tentang LPM Gemas Suara. For your information, LPM Gemas Suara itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Politeknik Fisika Desa Bandung yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih. Beliau ini salah satu demisioner dari LPM Gemas Suara dan juga di saat periodenya beliau menjabat sebagai pimpinan umum. Nah, bintang tamunya ini dia nih, ada Azona. Apa kabar Azona? Alhamdulillah baik, Baik. sehat. Nah, Azona sekarang nih agendanya ngapain aja? Lagi sibuk skripsi sih, soalnya kan udah semester akhir juga gitu. Semester akhir ya. Fokus skripsi. Biar cepat wisuda ya. Ya, iya benar-benar. Biar cepat wisuda. Oke, kalau gitu mungkin Azona bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Oh, perkenalan ya? Iya, perkenalan dulu. Ya, nama aku Miliare Zona, biasa dipanggil Zona. Terus ya di Piksi Ganesha juga sebagai mahasiswa angkatan 2018, jurusan Sistem Informasi. Nah, terus juga kan di Gemas Suara juga dulu pernah menjabat sebagai pimpinan umum. Sebagai pimpinan umum ya. Oke nih ya, di Gemas Suara kan menjabat sebagai pimpinan umum nih. Ya. Pasti sebelum sampai ke titik itu ada awal-awalnya dulu dong. Ya, benar. Mulai dari maba, terus dapat promosi tentang UKM LPM Gemas Suara, akhirnya masuk. Nah, coba tolong bisa diceritain nggak? Jadi awal masuk Gemas Suara itu ya itu tadi gitu ya, waktu ada promosi gitu ketika MOS atau perkenalan maba itu kan jadi Gemas Suara itu mengadakan promosi gitu. Nah, terus ketika itu ngelihat gitu kan, ini ada UKM bidang jurnalistik gitu, jadi tertarik. Ya udah gitu, daftar, ikut rekrutmennya, terus masuk. Nah, kebetulan di aku tuh di Gemas Suara tuh ya dua periode lah gitu. Jadi di periode awal itu sebagai anggota muda gitu ya, sebagai anggota muda. Terus di periode selanjutnya menjadi pimpinan umum. Nah, selama menjadi anggota muda itu ya pastinya banyak lah gitu, banyak pengalaman. Ya kita ditugasin kayak disuruh nulis, disuruh liputan, mendapat wawasan baru tentang jurnalistik itu apa, tentang menjadi media. Kan pers itu kan salah satu media juga lah gitu, media kampus lah gitu. Media kampus ya. Nah, terus ketika menjadi pimpinan umum juga ya pasti lebih nambah lagi gitu. Karena kan semakin banyak gitu ya pengalaman, semakin tahun semakin banyak pengalaman yang didapat. Terus kalau menjadi pimpinan umum tuh ya sama juga liputan, juga masih ada liputan. Tapi bedanya sih ketika jadi pimpinan umum tuh lebih banyak kayak merangkul lah gitu, merangkul anggota-anggotanya kan. Terus belajar bertanggung jawab gitu. Sebagai pimpinan umum tuh ya kita harus lebih mengatur gitu kemana sih jalannya media pers kita ini, mau dibawa kemana. Terus buat anggota-anggotanya juga kan pasti diarahin gitu, ya, mereka pengen gimana gitu ya, paling gitu. Berarti awal masuk di situ ada dua periode. Periode pertama sebagai anggota muda itu ibaratnya sebagai pelaksana ya, pelaksana di lapangan, liputan, nulis. Terus pas masuk ke periode 2 sebagai pengurus, itu jabatannya pimpinan umum. Mungkin lebih banyak jadi ini ya, ngasih koordinasi kepada anggotanya ya, ngasih arahan gitu ya. Nah, menurut Azona nih, pandangan Azona, LPM Gemas Suara tuh, pandangan Azona saat sebelum masuk dan sesudah masuk sesuai dengan ekspektasi nggak, atau wah ternyata giliran masuk ke dunia jurnalistik itu kayak gini? Kalau pertama masuk tuh ekspektasinya sih beda ya, beda lah gitu, berbeda dengan apa yang aku pikir gitu ya. Karena ternyata di LPM Gemas Suara itu lebih banyak mendapat ilmu gitu. Ternyata di Gemas Suara itu kita diajarin nulis berita kan, diajarin nulis berita,
diajarin bagaimana mencari berita yang benar, terus diajarin cara editing berita, penulisan yang baik, dan juga apa namanya ya banyak lah gitu tentang penulisan. Terus kalau dia Gema Suara sendiri tuh bukan cuma nulis juga gitu, ada juga ya tadi reporter. Nah Ada reporter reporter. tuh kayak kita ngeliput, biasanya tuh turun ke lapangan atau liputan di kampus juga kan, di kampus juga juga suka banyak acara tuh. Nah biasanya kita diturunin buat yang liput acara-acara ya kayak media lah, kayak media mainstream yang ada di TV-TV itu. Nah itu kita juga sama gitu, media mainstream, cuman kita kan karena arah geraknya lebih ke kampus Kampus gitu, ya. dalam kampus. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi terus juga ada apa namanya, fotografer juga Fotografi ada jurnalistik ya. ya fotografi Sama jurnalistik, video juga. ada juga videografi jurnalistik, terus editing juga ada, pokoknya ya banyak lah gitu. Jadi sebenarnya ya eh, enak gitu, jadi di LPM Masora itu banyak banyak ilmu yang bisa kita dapat gitu. Jadi buat kalian teman-teman yang nonton ini gitu ya, bisa tuh join nanti ke Gemas Suara kan, karena kan aku juga kan udah terjun langsung Sudah gitu kan, terjun dan langsung udah ya. merasakan Sudah pasti merasakan. ya bener gitu, nggak mungkin bohong. Soalnya itu banyak juga ya kegiatannya, ada nulis, terus belajar editing berita ya, naskah berita, Iya seperti itu. ada liputan jadi reporter, Iya fotografi, benar. videografi juga. Nah Sama kalau ada ini satu lagi ya yang kurang tuh, jadi layouter. iya layout juga ada. Nah kan jadi di Gemas Suara itu di Gemas Suara itu kita juga setiap tahunnya itu bikin produk. Bikin Nah produk jadi ya. kita tuh bikin produk yaitu berupa majalah. Nah majalah, Mungkin nah ini kayak ya gini nih ya contohnya. majalah kita. Jadi biasanya kalau majalah ini tuh kan terbitnya tuh di akhir tahun, biasanya tuh di akhir kepengurusan. Jadi kita tuh ditugasin buat bikin majalah. Bikin Nah majalah ya. kan keren ya gitu ya, jadi kita bisa bikin majalah itu kan keren gitu. Cuman di Gemas Suara kita juga bisa bikin majalah. Nah Jadi isi majalahnya sendiri itu ya gitu, tulisan-tulisan kita, atau biasanya ada tema yang diangkat, nah baru dimasukin ke majalah. jadi semua hasil karya kita tuh dirangkum dalam majalah ini ya. Iya. Jadi di situ juga nama kita tertera juga kan ya, Nah jadi jadi kan kenang-kenangan. bener-bener, jadi kita tuh kalau kita nulis, biasanya kan disuruh nulis tuh angkat tema tentang ini misalnya, nanti nama kita ada di sini sebagai penulis gitu. Itulah. Oke. Nah, kegiatannya tuh banyak tuh, banyak tuh ya. Cuman saya juga sebagai anggota LPM Gema Suara pernah ikut merasakan yang namanya liputan, nulis berita, fotografi yang lain-lain. Nah, sebenarnya sih yang paling seru tuh pengalaman pas di liputan ya. Iya. Kan kita kadang liputan cuma ada yang di kampus, tapi kan juga kita keluar ya. Ya keluar juga bisa. Nah, pengalaman Azon nih saat liputan atau saat menjalankan tugas dari LPM Gema Suara yang paling seru yang mana nih ya? Paling seru sih, jadi kan sebenarnya walaupun kita pers kampus gitu ya, yang tugasnya di kampus, sebenarnya kita juga boleh gitu, boleh buat liputan keluar, dalam artian ya kayak liputan biasa itu ya banyaknya mah biasanya demo gitu kan, paling banyak tuh biasanya orang liputan demo juga, tapi nggak harus demo juga sih, kayak liputan ke tempat-tempat yang seru misalnya, atau liputan tempat wisata, kafe, banyak lah gitu bisa kita liput. Tapi kalau kalau pengalaman yang paling seru menurut aku waktu demo tuh tahun 2020 kalau nggak salah, awal demo tuh ketika RUU KPK, demo RUU KPK tuh. Nah jadi aku tuh ditugasin sama senior sebelumnya gitu ya, buat turun ke lapangan buat ngeliput demo. Nah jadi walaupun aku cuman pers kampus, tapi di sana tuh tetap gitu, tetap kayak pers biasa gitu, karena kan pada dasarnya kita juga pers gitu ya, Iya. jurnalis lah gitu, Jurnalis. walaupun kita jurnalis kampus tapi sama aja gitu. Nah ketika di lapangan gitu ya, ya banyak gitu sebenarnya kan. Di pers kampus itu bukan cuma fiksi aja gitu ya, jadi pers kampus itu seluruh Indonesia itu ada pers kampusnya. Setiap ini ya, universitas atau politeknik punya kali ya? Punya, pasti punya gitu. Nah, kebetulan kan karena aku di Bandung gitu ya, kampusnya di Bandung, ya ketemu sama anak-anak pers dari kampus yang ada di Bandung, kayak dari pers Unpas, Unisba, UIN, Unpad, ITB,
Unikom gitu, banyak lah gitu. Nah kan udah ketemu tuh sama anak-anak pers kampus dari luar. Nah di situ juga kita ya ya fokus utama kan ngeliput gitu ya, ngeliput kejadian ada di situ, yaitu gitu pengalaman serunya kita bisa ngerasain experience orang demo lah gitu, karena kan kita sebagai apa namanya media gitu ya, sebagai jurnalis kita bisa ngelihat oh ternyata orang-orang demo tuh ngapain sih. Nah kita bisa tahu tuh mereka tuh ngapain, mereka tuh apa sih aspirasi yang mau disampaikan. Dan terus biasalah gitu ya, kalau akhir-akhir itu pasti ada rusuh lah gitu. Nah aku Ada juga rusuh. ngerasain gitu kena dampak dari apa namanya ya rusuh lah gitu. Iya. Melihat lah dengan langsung pengalamannya, sempat ikut juga. Nah gitu sih paling. Nah, itu kan waktu demo terus biasanya ada rusuh gitu ya. Iya. Nah, di saat rusuh itu kan biasanya suka ada tiba-tiba mahasiswa hilang atau salah satu wartawan, reporter diculik polisi. Itu pernah ngerasain juga nggak, ketangkap atau eh gimana? Ngerasain sih nggak pernah ya, alhamdulillahnya aman gitu ya selama Aman. liputan. Jadi belum pernah merasakan itu gitu. Tapi pasti ada sih, ada ya, pasti tahulah kita semuanya diberitakan banyak gitu ya, ada yang terkena apa namanya gas air mata, terkena sesuatu dan lain-lain, pasti ada lah gitu. Tapi ya selama ini, selama pengalaman aku sih aman-aman aja lah Aman-aman gitu. aja ya. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah LPM Buma Suara nih. Iya. Bisa diceritain sedikit nggak tentang LPM Buma Suara itu, entah dia berdirinya kapan gitu? Berdirinya ya, Iya, kalau berdirinya sih seingat aku tuh tanggal 5 Juni 2009. 5 Juni 2009. Oh, Iya, 5 2009. Juni 2009. Ya berdirinya karena ya mungkin ya dari, sebenarnya yang lebih tahu sih senior yang lebih atas gitu ya, aku Iya, mah tidak terlalu paham gitu ya. Ya awalnya itu gitu, jadi kalau menurut dari aku ya penting juga gitu ya dibuatnya satu lembaga pers mahasiswa di kampus tuh ya sebagai media informasi lah gitu, sebagai jembatan gitu ya, penghubung antara mahasiswa dan kampus gitu. Nah biasanya tugas kita kayak menyampaikan informasi-informasi yang ada di kampus ke mahasiswa gitu, sebagai sarana ya apa namanya tercepat lah gitu ya. Biasanya kan mahasiswa terlambat tuh dapat info. Nah biasanya kalau media kampus tuh, apalagi kita gitu ya, LPM Monster tuh biasanya lebih update lah gitu. lebih update ya. Lebih update. Berarti peran si pers kampus juga cukup penting ya? Penting sih kalau menurut aku, penting ya. Ya itu tadi gitu ya, sebagai sarana penghubung lidah kampus ke mahasiswanya. Begitu juga sebaliknya sih, ke dari mahasiswa ke kampus juga bisa. Biasanya kan mahasiswa itu banyak kritik-kritik saran gitu ya kan, banyak keluh kesah lah gitu. Nah ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga ya tempat kita belajar di sini, ya kita punya hak dan kewajiban gitu. Iya. Kita juga bisa tuh, bisa jadi sarana buat ya mahasiswa yang sedang merasa punya keluhan, bisa ke kita, ntar main-main aja lah, karena kita kan punya sekre ya, Ya, ada ruang sekrenya di lantai sekretariat. 3 kampus A. Boleh main-main, sharing-sharing cerita-cerita, bisa gitu. Penting sih, penting banget lah gitu menurut aku. Jadi kita tuh selain menyebarkan informasi, mencari informasi, dan kita juga menampung informasi ya. Iya bisa. Ya, Nah, kemudian kan kita misalkan mempublish berita nih ya, kita kan udah cari informasi, wawancara sana sini kan. Nah, tapi giliran beritanya udah jadi tuh, ya. terus di up, ternyata ada yang kontra tuh, wah itu apa-apaan kok beritanya gini gini gini. Tanggapannya gimana tuh? Kalau yang kontra mah pasti ada sih ya, selalu pasti ada yang kontra gitu. Tapi ya nggak apa-apa, selama berita yang kita sampaikan tuh benar dan sesuai fakta mah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak terima, ya silahkan apa namanya mengajukan aja gitu, klarifikasi lah gitu, klarifikasi kita terima gitu. Jadi ya itu mah wajar lah gitu ya dalam ini. Wajar. Iya, misalnya dulu juga ada pernah dari salah satu UKM ada yang nggak terima kita bikin berita, ya nggak apa-apa. Dari kampus juga misalnya ada kesalahpahaman sih, biasanya ada kesalahpaham, kayak ada satu informasi yang salah atau keliru gitu, biasanya kita perbaiki gitu. Tapi nggak akan gimana-gimana lah gitu. Tuh. Oh iya, perbedaan pendapat pasti ada sih ya. Benar. Nah, ini kan Al sudah jadi demisioner dari LPM Buma Suara.
Iya. benefitnya apa aja sih, manfaat yang Azona rasakan setelah ibaratnya lulus dari Gema Suara? Kalau manfaat dan benefitnya pasti banyak ya, banyak banget gitu. Dan kalau menurut aku gitu ya, apalagi aku ini kan dari perantauan gitu ya, dari perantauan gitu, bukan asli Bandung. Kerasa benefit dan manfaatnya. Pertama dari segi pertemanan lah, pertemanan dan relasi itu nambah gitu, nambah banyak ketika aku masuk di Gema Suara ini. Karena ya apalagi gitu anak perantauan gak punya teman, gak punya siapa-siapa, ketika masuk ke Gema Suara pasti banyak teman lah gitu kan, karena kan ada teman-teman lain yang sama kita di Gema Suara, masuk gitu kan, masuk di Gema Suara jadi dapat teman baru. Terus setelah teman ya paling ya wawasan gitu, banyak wawasan yang aku dapat ketika aku masuk di Gema Suara ini yang sebelumnya ketika masih SMA gitu atau masih sekolah dulu ya nggak tahu gitu. Nggak Ternyata tahu ya. oh ternyata setelah masuk Gema Suara oh dikasih tahu gitu, oh kayak ilmu jurnalistik itu kayak gini, bikin berita tuh kayak gini, media tuh apa sih, media tuh kayak gini gitu. Terus apalagi ya benefit ya, seru sih, keseruan kayak pengalaman jalan-jalan juga banyak kan. Jalan-jalan. Biasanya suka kayak liputan keluar kan pasti jalan-jalan gitu Iya, kan, iya. keluar main Sekalian terus sekalian. Terus ketemu teman dari luar kampus juga tuh kan, tadi aku bilang kayak kita tuh kan ada ini perkumpulan pers se-Bandung Raya tuh. Iya. Nah biasanya kalau di luar tuh suka ketemu, suka ngopi nongkrong gitu, dapat teman. Terus ya pengalaman apalagi ya, ya iya dapat ini sih, rasa-rasa ilmu tentang bertanggung jawab lah gitu, bertanggung jawab tentang cara bersikap diri, cara memanage diri dan lain-lain lah, banyak lah gitu. Pokoknya intinya nggak rugi lah masuk ke Gema Suara ataupun UKM lain juga gitu, sama gitu ya. Intinya ya penting lah organisasi itu, selain daripada di kampus doang gitu kan, belajar ya, belajar mah penting gitu Iya, tapi kan penting. tetap gitu organisasi itu berbareng lah gitu, berbarengan. Jangan ya cuman di kampus doang kan, nanti lama-lama jenuh gitu atau bosen kan. Bisa nih coba masuk gabung ke LPM Gema Suara tuh. Mungkin sebutannya kalau buat para mahasiswa yang gak ikut UKM tuh kupu-kupu ya, Iya, kuliah pulang. kuliah Sedangkan pulang, yang ikutan UKM atau organisasi itu pura-pura kura-kura. kuliah Ya rapat. bener, rapat tuh biasanya di Gema Suara juga ya, kita pasti rapat Gitu gitu. rapat. Bener. Kalau gitu mungkin ini udah masuk segmen terakhir ya. Mungkin Azona bisa ngasih pesan kepada teman-teman seperjuangan atau kepada adik tingkat atau mungkin juga para mahasiswa baru yang mau masuk ke LPM Gema Suara, boleh disampaikan pesan-pesannya? Pesannya ya itu sih, gabung-gabung aja gitu, coba-coba mencoba hal baru itu gak apa-apa lah gitu. Mencoba hal baru itu ya bagus gitu, dalam artian ya mungkin kalian dulu ketika masa SMA-nya ya gitu-gitu aja gitu ya, boring gitu, bisa nih coba masuk ke Gema Suara. Karena kan selama itu positif gitu, positif dan banyak manfaat mah ya nggak apa-apa gitu. Toh keuntungannya kan buat kita, buat diri kita juga gitu ya, bukan buat orang lain. Jadi ya silahkan aja gitu. Buat mau ke UKM lain juga kan ada ya di Piksip, Ya, ada banyak. atau mau masuk ke UKM yang olahraga gitu banyak, himpunan juga banyak gitu. Tinggal dipilih-pilih aja gitu. Tapi bagusnya ya masuk lah gitu. Yang penting mah ikut dulu gitu. Tuh. Karena sebenarnya tadi juga Azona udah memaparkan manfaat yang Azona sendiri rasakan ya. Iya. Jadi nggak ada salahnya kalian coba-coba buat belajar hal baru gitu Iya, ya. benar. Oke juga buat kalian semua guys. Sebenarnya LPM Gema Suara juga itu lagi mengadakan open recruitment di periode sekarang. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di IG-nya Gema Suara yaitu @gemasuara.com, atau juga kalian bisa melihat info up to date-nya, berita-berita di kampus atau berita yang lain di websitenya LPM Gema Suara yaitu di www.lpmgemasuara.com. Nah, buat kalian yang ingin daftar ke LPM Gema Suara, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Nanti kalian langsung klik aja, kalian bisa daftar di situ. Oke. Kalau gitu makasih banyak ya Azona udah menyempatkan waktunya. Siap, Kita sama-sama. bincang-bincang santai. Mungkin nanti kita bisa ngobrol di lain waktu ya. Benar. Oke. Oke guys,
sekian obrolan santai dari kita. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Opik dan Azona. Kami pamit undur diri. See you the next episode, guys. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa.